Bismillah. Bismillah. Ya. Boleh buka masker ini? Saya boleh buka masker? Oh, boleh. Dikecualikan ya. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menyatukan hati kita dalam bingkai belajar bersama. Kurang lebih 2 tahun yang lalu kita pernah mengadakan kajian rutin di sini, kalau tidak salah Selasa siang ya. Atau Selasa siang. Dan qadarullah dengan adanya pandemi kita libur, kemudian sekarang bisa berjumpa kembali untuk pertemuan perdana pasca pandemi. Yang diharapkan dari panitia, nanti kita akan mengkaji bukan lagi tema muamalah, tapi membahas tentang bagaimana agar kita bisa meningkatkan kualitas salat yang kita kerjakan. Buku yang akan digunakan sebagai panduan adalah buku semacam ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah pernah punya buku ini, Tafsir Salat. Memahami makna, gerakan dan bacaan dalam Subhanahu wa taala akan menjadikan amal yang lain mendapatkan nilai yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salah fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amali. Amal hamba yang pertama kali akan dihisap adalah salat. Kalau salatnya baik, maka seluruh amal yang lain dinilai baik dan sebaliknya. Jadi jamaah dimulakan Allah, metode hisap antara di dunia dan di akhirat itu berbeda. Kalau di dunia, acuan nilai baik dan buruk seseorang ditentukan di ujungnya. Sehingga ketika orang mendapatkan akhir yang baik, maka seluruh hidupnya dinilai baik. Karena itu Nabi SAW menekankan kepada kita untuk perhatian terhadap bagian akhir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung ujungnya. Semua manusia punya masa silam. Bahkan para sahabat mereka juga punya masa silam yang kelam. Ada di antara mereka yang menyembah berhala, ada di antara mereka yang pernah membunuh anaknya, ada di antara mereka yang pernah membunuh jiwa tanpa salah, ada di antara mereka yang pernah berzina, dan aneka rentetan maksiat yang mereka kerjakan di masa jahiliyah. Begitu Allah memberikan hidayah kepada para sahabat, mereka menjadi para pahlawan Islam dan mereka mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Dan penentunya adalah di bagian akhir. Karena itu perjuangan kita sebagai mukmin sampai kapan jamaah? Sampai mati. Perjuangan kita menjadi orang yang baik, istiqomah dalam beribadah adalah sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin. Dan ulama ahli tafsir sepakat yang dimaksud al-yaqin dalam ayat ini maknanya adalah al-maut, sampai datang kematian. Sementara di yaumil akhir, kaedahnya kebalikannya. Penentunya adalah yang di awal. Sehingga siapa yang mendapatkan nilai baik di awal, maka untuk selanjutnya dianggap baik. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, awwalu ma yuhasabu bil abdu min amalihi as-salah fa in salaha salaha sairu amali. Amal pertama dari seorang hamba yang akan dihisap oleh Allah adalah salatnya.
Jika salatnya bagus, maka amal yang lain dinilai bagus. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Sebaliknya ketika salatnya jelek, maka amal yang lain dihitung jelek. Dan ini memberikan kita pelajaran, perjuangkan amal ini sebaik mungkin, perhatikan amal ini sebaik mungkin, jaga kualitasnya sehingga kita bisa berharap mendapatkan hasil hisab yang terbaik karena salat kita usahakan menjadi salat yang terbaik. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait ibadah salat, Allah Subhanahu wa taala menilai dari seorang hamba, dan ini juga berlaku bagi ibadah yang lain. Allah tidak hanya menilai bagian lahiriah, tapi Allah juga menilai bagian batin. Sebab setiap orang yang beramal dinilai lahir batin. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Beliau SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanziru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak melihat wajah kalian. Allah enggak lihat fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah perhatikan adalah hati kalian dan amal kalian. Sehingga sebagaimana kita dihisap oleh Allah bagian lahir, kita juga akan dihisap oleh Allah bagian batin. Maka setiap hamba yang beramal, dia perlu menyadari, dia akan dihisap oleh Allah lahir batin. Karena itu orang yang salah bagian lahiriah, tidak boleh dibela kesalahannya dengan menggunakan alasan batin. Demikian pula orang yang salah bagian batin tidak boleh dibela kesalahannya dengan menggunakan alasan lahir. Karena ada sebagian orang yang membela kesalahannya dengan salah satu dari antara batin sama lahir. Sebagai contoh, ada orang yang beramal dan amalnya itu salah. Misalnya sholatnya terlalu cepat, atau ketika sholat dia tidak tumakninah, tidak khusyuk. Pada saat dia diingatkan, Bapak sholatnya terlalu cepat, nggak boleh kayak gini. Kamu ngapain menilai sholat saya? Yang penting kan saya ikhlas. Yang penting apa? Saya ikhlas. Ikhlas itu urusan pribadi Bapak. Tapi kalau lahiriah sholat seperti ini keliru, ini kita nilai keliru. Dan amal yang keliru berhak untuk dinilai salah, terlepas dari batinnya itu ikhlas atau tidak ikhlas. Orang beramal salah namun niatnya baik, bisa nggak amal yang salah ini dibela dengan niat yang baik? Bisa atau tidak? Baik dalam masalah dunia maupun dalam masalah agama, dua hal ini nggak boleh dilakukan. Ada orang maling dengan niat untuk sedekah, boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Korupsi dengan niat biar bisa membangun masjid, boleh nggak Pak? Boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau kamu mau beramal, gunakan uang pribadi, jangan pakai uang orang lain. Sehingga kalau ada orang yang maling, mengambil harta orang lain, meskipun niatnya dalam rangka untuk dibagikan kepada fakir miskin, ya, niru-niru Robin Hood misalnya, atau dia ingin banyak menderma kepada orang lain, amalmu yang salah tidak bisa dinilai benar dengan alasan bahwasanya niatmu lurus. Maka demikian pula ketika ada orang yang melakukan amal ibadah tidak sesuai dengan panduan Nabi SAW, terlepas dia beralasan saya ikhlas, kita tidak berurusan dengan batinnya, tapi kita berurusan dengan amal lahiriah yang dia lakukan. Amal bapak keliru, tidak sesuai panduan Nabi SAW, seharusnya A, tapi dia melakukan minus A. Masalah batin urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa dibenarkan dengan niat yang lurus. Dan ini pernah terjadi di zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah menjumpai ada orang melakukan kegiatan amal yang amal itu salah. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, uddu sayyiatikum fa'ana dhaminun annallaha la yafutu ajrakum. Kamu hitung saja dosa-dosamu, saya jamin Allah tidak akan menghanguskan amal perbuatanmu. Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, para sahabat itu masih banyak berkeliaran di muka bumi. Betapa cepat sekali kalian melakukan perubahan amal yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khaira,
wahai Ibnu Mas'ud, kami enggak punya niat selain niat yang baik. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kam mim muridil khairi la yusibu. Betapa banyak ada orang punya niat yang baik tapi dia tidak mendapatkan niat itu. Dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Ini salah satu di antara contoh penerapan bahwa bagian lahiriah yang salah, meskipun orangnya punya niat yang baik, bagian lahir ini tidak bisa dibenarkan dengan niat yang baik. Sebaliknya, ada juga orang yang batinnya nggak berkualitas ketika dia sholat. Sehingga saat ibadah nggak khusyuk sama sekali, ingatannya melayang kemana-mana, dia nggak berusaha untuk fokus dengan sholatnya. Tapi dia beralasan, yang penting kan sholatku sesuai sunnah. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dia lakukan sesuai sunnah. Dia beralasan dengan itu. Cuman batinnya tidak dilatih untuk fokus dan khusyuk terhadap sholatnya. Nah, ini kebalikan dari yang pertama. Dia beralasan dengan lahiriah untuk membela batin sholatnya yang kosong, tidak dipenuhi dengan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kesalahan. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wala yuqtabu min salatika illa ma aqalta minha. Engkau tidak bisa mendapatkan pahala dari salatmu selain sesuai dengan kualitas khusyuk yang kau lakukan sepanjang salatmu. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, ada orang yang selesai salat, namun pahala yang dia dapatkan, ada yang dapat setengahnya, ada yang dapat sepertiganya, ada yang dapat seperempatnya, sepersekian. Nabi SAW bersabda, wa innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha au khumusuha au sudusuha ila usyriha. Ada orang yang selesai salat sementara pahala yang dia dapatkan hanya setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, sepersekian, dan beliau sebutkan sampai 1/10. Bisa jadi di masjid ini ada di antara kita yang dapat salat 1/100. Mungkin ada yang sampai 1/1000. Sesuai dengan kualitas khusyuknya. Waktu salat kita sama atau beda, Pak? Anda tadi ada yang salam sebelum imam enggak? Ada, coba angkat tangan. Enggak ada. Kita semuanya mulai dari takbiratul ihram sampai salam bareng sama imam? Bareng. Waktunya sama? Sama. Tempatnya sama, waktunya sama. Namun pahalanya bisa jadi sangat jauh berbeda tergantung dari kualitas khusyuk yang ada pada batin masing-masing hamba. Dari situlah kita bisa mengetahui betapa berharganya khusyuk dalam sholat. Sebab itu yang menentukan nilai pahala yang bisa kita dapatkan dari sholat kita. Selanjutnya, muqaddimah yang ketiga. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan sholat, tujuan besarnya apa, Pak? Agar kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Thaha, wa aqimis salata lidzikri, wa aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat agar engkau mengingatku. Sehingga tujuan kita salat adalah agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebatas gerakan fisik, bukan sebatas bacaan yang kosong makna, tapi tujuan besarnya adalah agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah nyatakan, wa aqimis salata lidzikri. Kerjakanlah salat agar engkau mengingatku. Sehingga dalam melaksanakan salat, kita perlu ingat tujuan besar kita adalah untuk mengagungkan Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sebelum hamba mengingat Allah dalam salatnya, hamba itu diberi petunjuk oleh Allah. Hamba diberi apa? Petunjuk oleh Allah. Dia diberi petunjuk sehingga dia mau melaksanakan salat. Setelah itu di dalam salat dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan karena dia mengingat Allah, maka Allah mengingatnya. Maka Allah mengingat sang hamba. Karena balasan orang yang mengingat Allah akan diingat oleh Allah. Apa dalilnya? Wadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, adzkurkum, agar aku mengingat kalian. Sehingga balasan orang yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingat sang hamba. Dipahami di sini?
Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allah mengingat hamba itu lebih gede, lebih besar daripada hamba mengingat Allah. Allah mengingat hamba, perbuatan Allah mengingat hamba itu lebih besar daripada hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditanya begini, mana yang lebih besar? Cinta Anda kepada Allah atau cinta Allah kepada Anda? Lebih besar mana, Pak? Ya? Lebih besar yang mana? Cintanya hamba kepada Allah ataukah cintanya Allah kepada hamba? Hamba mengingat Allah. Sebagai balasannya Allah mengingat hamba. Pertanyaannya, lebih besar yang mana? Kegiatan hamba mengingat Allah atau perbuatan Allah mengingat hamba? Yang kedua lebih besar daripada yang pertama. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di lanjutan ayat, wala dzikrullahi akbar. Dan ingatnya Allah kepada hamba itu lebih besar daripada ingatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan balasan kita lebih besar dibandingkan perbuatan yang kita lakukan. Paham di sini? Anda sholat mengingat Allah, tapi putusnya lebih banyak. Sehingga Allahu Akbar ingat Allah. Setelah itu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah masih ingat Allah. Begitu membaca Al-Fatihah ingat utang. Ya. Terus ganti sholat, ganti baca surat ingat apa lagi. Ya. Nanti ketika ruku ibu-ibu ingat jemuran. Sehingga saat kita sholat, kita mengingat Allah itu putus nyambung. Begitu ya? Betul kayak gitu? Seperti itu yang kita lakukan. Kita mengingat Allah tapi nggak maksimal. Dan Allah memberikan balasan kepada kita. Wal jaza'u min jinsil amal. Dan balasan itu sejenis dengan amal. Sebagaimana hamba mengingat Allah, maka Allah mengingat sang hamba. Semakin besar kualitas Anda ketika mengingat Allah dalam salat, Allah akan memberikan balasan. Anda akan diingat oleh Allah semakin besar. Dan disitulah makna ketika seorang hamba berusaha untuk melaksanakan salat dengan sangat berkualitas, agar dia bisa menjadi orang yang mendapatkan predikat yang baik di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya. Nah, di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kegiatan ibadah sang hamba itu diapit oleh dua perbuatan Allah. Ingatnya seorang hamba kepada Allah ketika salat itu diapit oleh dua. Allah mengingat hamba dua kali. Sebelum salat Allah memberikan hidayah kepada hamba. Sebelum sholat Allah memberikan hidayah kepada hamba. Sehingga Allah mengingat hamba. Anda melaksanakan sholat. Kalau nggak dapat hidayah, kira-kira sholat nggak, Pak? Mungkin Anda di pinggir jalan, atau di mall, atau di tempat yang lain, sesuai dengan selera yang diinginkan oleh manusia, yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Namun karena Allah mengingat kita, Allah kasih hidayah kepada kita. Lalu dari hidayah itu, modal utama seorang hamba ingat Allah. Sehingga dia mau datang ke masjid, dia mau menyentuh air wudhu. Padahal mungkin ada orang yang sepanjang 1 tahun gak pernah nyentuh air wudhu kecuali ketika Ramadan. Mungkin karena banyak temannya yang datang ke masjid, dia malu, akhirnya dia ikut ke masjid. Kita Masya Allah dikasih petunjuk oleh Allah, lalu Anda mau berwudhu. Setelah berwudhu Anda berangkat ke masjid, Anda sholat. Allah kasih hidayah. Allah mengingat kita sebelum kita mengingat dia. Lalu di dalam sholat kita mengingat Allah. Dan setelah itu Allah kasih balasan. Berupa Allah kasih pahala kepada kita. Sehingga Allah ingat kita yang kedua kalinya. Sehingga kegiatan kita mengingat Allah dalam sholat itu diapit oleh dua. Allah mengingat hambanya. Kalau kita menyadari semacam ini, maka kita akan memiliki perasaan bahwa ibadah ini bukan karena kehebatanku.
bukan karena aku adalah orang yang punya jasa, bukan. Tapi murni karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba. Sehingga kalau seorang hamba menyadari hal ini, gak mungkin ketika dia ibadah punya perasaan ujub. Sebab dia tahu dan dia sadar, saya bisa melakukan ini sebabnya satu, Allah Subhanahu wa taala yang berikan semuanya. Baik. Demikian pula ketika seorang hamba itu bertaubat, jamaah. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam Al-Qur'an. Tsumma taballahu alaihi liyatubu innallaha tawwabur rahim. Lalu Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka agar mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah zat yang maha penerima taubat. Sehingga taubatnya hamba itu diapit oleh dua taubat dari Allah. Anda bisa hijrah meninggalkan harta haram, meninggalkan riba, meninggalkan aneka pekerjaan yang terlarang. Sekarang lagi jadi tren, hijrah. Mereka bisa hijrah, mukaddimahnya Allah kasih hidayah untuk taubat. Lalu dia taubat, setelah itu Allah terima taubatnya. Sehingga taubatnya hamba diapit oleh dua apa? Taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah berupa hidayah untuk mau taubat. Dan yang kedua adalah Allah menerima taubat sang hamba sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai hamba yang istiqamah. Walhamdulillah. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai pembahasan kitab tafsir salat. Dan buku ini sebenarnya sudah menjadi cita-cita saya yang cukup lama untuk bisa menulisnya. Latar belakangnya adalah beberapa kali saya diminta untuk ngisi kajian dengan tema bagaimana cara khusyuk dalam salat. Karena di Indonesia dulu pembahasan khusyuk dalam sholat ini termasuk pembahasan yang cukup jarang diangkat. Sampai ada salah satu komunitas yang membuat pelatihan khusyuk dalam sholat. Untuk bisa bergabung di pelatihan itu, daftarnya berapa, Pak? Di Jakarta berapa? Ya. Kalau di Jogja katanya 1,5 juta. Untuk bisa belajar bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Biayanya 1,5 juta. Dan ada beberapa tetangga saya yang ikut. Dan saya penasaran. Kok mahal banget? Ilmu apa sih yang didapatkan? Akhirnya saya sempat survei tanya satu-satu ya kepada beberapa jamaah. Jadi mereka yang ikut pelatihan sholat khusyuk ini satu masjid, jamaahnya satu masjid dengan saya. Ternyata jawabannya beda-beda. Gimana sih Pak agar kita itu bisa khusyuk? Apa yang harus kita pikirkan? Ada yang ngasih jawaban, kalau sholat itu kita bayangkan seolah-olah di depan kita itu ada sesuatu yang putih besar sekali. Jenengan bayangnya apa? Seperti ada kain putih, semuanya serba putih. Itu baru bisa khusyuk. Ada yang bayangkan seolah-olah dia itu sholat di depan Ka'bah. Sehingga terbayang di hadapannya itu Ka'bah. Ada yang ngasih jawaban, saya membayangkan seolah-olah saya itu berada di luar angkasa. Wah, tambah ado nih ya. Seolah kanan kiri saya itu penuh dengan bintang-bintang. Ada yang bayangkan saya itu seperti sholat di pinggir sungai, ada suara air gemerincik, kayak seperti di surga. Nah ini sholat tapi bayangkan yang macam-macam jadinya. Kayak ginikah yang disebut khusyuk dalam sholat? Dan itu kurang lebih hasil yang didapatkan dari pelatihan khusyuk dalam sholat. Saya tidak tanya tentang bagaimana proses mereka belajar. Karena mereka cerita katanya menggunakan audio visual ya. Jadi peserta diminta untuk nonton sesuatu yang sampai membuat mereka bisa nangis. Cuman kalau hanya sebatas bikin orang bisa nangis, insya Allah cukup mudah. Nek golek utang banyak, insya Allah akan menangis ya. Kalau sudah datang debt collector nangis. Baik, kembali ke sini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan sebuah buku yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani, penulis kitab Hisnul Muslim. Beliau punya buku judulnya Al-Khusyu' fis Shalah. Buku itu 1 jilid, tebalnya kurang lebih segini.
Cuman di buku beliau ini hanya membahas tentang teori, motivasi, dan bagaimana pengalaman khusyuknya para ulama ketika sholat. Dan dari situ saya punya keinginan, kaum muslimin Indonesia harus tahu bagaimana sih caranya untuk khusyuk dalam sholat. Walhamdulillahirrabbilalamin, Allah mudahkan untuk menulis buku ini, buku tafsir sholat. Dan di buku ini kita mempelajari bagaimana, yang pertama ya, bagaimana cara melakukan gerakan sholat yang benar sesuai sunnah Nabi SAW. Saya berusaha untuk memastikan setiap dalil yang kita gunakan untuk menyebutkan gerakan-gerakan sholat, saya bertanggungjawabkan dengan menyebutkan dalil yang dinilai oleh para ulama ahli hadis sebagai dalil yang bisa diterima. Yang kedua, tentang aneka bacaan dalam sholat yang diajarkan Nabi SAW. Karena kita tahu Nabi SAW mengajarkan beberapa redaksi. Misalnya ketika doa iftitah, ada berapa redaksi jamaah? Ada berapa redaksi? Ada banyak redaksi. Rasulullah SAW mengajarkan banyak redaksi. Dan kami juga berusaha dengan komitmen yang sama, semua redaksi doa yang disebutkan di situ berdasarkan dalil. Yang ketiga adalah penjelasan makna dari setiap gerakan dan bacaan yang kita ucapkan dalam sholat. Sehingga saat kita mengucapkan Allahu Akbar, apa sih makna Allahu Akbar? Saat Anda mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ketika doa iftitah, apa sih makna dari kalimat itu? Karena seorang hamba bisa mendapatkan perenungan ketika dia paham maknanya. Sehingga orang kenapa ketika di Masjidil Haram saat dia mendengarkan bacaan imam dia bisa nangis, karena dia merenungkan bacaan imam. Kalau dia paham bacaan imam. Kenapa orang ketika berdoa dia bisa nangis? Karena dia merenungkan isi doanya. Sehingga orang itu bisa meresapi apa yang dia baca kalau dia paham maknanya. Dan saya belum menjumpai ada satupun buku yang menjelaskan tentang itu. Sehingga saat kita membaca Subhana Rabbiyal A'la waktu sujud, apa sih makna dari kalimat itu? Akhirnya saya punya tekad, semua doa-doa ini kalau bisa dikasih tafsir, biar kaum muslimin paham tentang tafsir doa-doa dalam sholatnya. Kalau mereka diminta, Bapak Ibu kalau pengen paham tentang isi sholat, wajib belajar bahasa Arab. Saya yakin banyak yang mutung di sini. Mas, kalau harus belajar bahasa Arab untuk bisa memahami apa yang ada dalam sholat, usia kita kok kayaknya nggak nyanda. Merasa sudah terlalu senior, jadi disuruh bahasa Arab, nggak mau Bang, ya? Karena merasa sudah senior. Memang kalau kebutuhannya sampai di situ, syaratnya harus bisa bahasa Arab. Tapi kalau harus bisa bahasa Arab, nanti mungkin banyak kaum muslimin yang gagal dalam upaya memahami isi sholatnya. Akhirnya kita hadirkan fokus di masing-masing bacaan sholat agar nanti mereka bisa lebih sederhana dalam memahaminya. Subhana rabbiyal azim, itu apa maknanya? Sami Allahu liman hamida, apa maknanya? Nah itu semuanya kita bahas di buku ini ya, di buku tafsir sholat. Dan acuan kami dalam memberikan tafsir dari masing-masing doa, kita mengacu kepada keterangan para ulama Ahlussunnah. Dan ternyata mereka sudah memberikan penjelasan meskipun itu terpisah di banyak buku. Sehingga kalimat ini ada di keterangan Imam Nawawi di sini, kalimat ini ada di keterangan imam siapa lagi di sini. Alhamdulillah kemudian kita kumpulkan agar memudahkan bagi kaum muslimin dalam mempelajarinya. Baik. Selanjutnya kita buka bagian yang pertama, yaitu memahami bagaimana cara mudah agar bisa khusyuk dalam sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu apa, Pak? Khusyuk itu apa? Ada hadiahnya enggak?
Minyak goreng. Hah? Yang jawab ibu-ibu. Khusyuk itu apa? Serius. Kalau nggak khusyuk berarti nggak serius. Fokus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Thaha menceritakan tentang kondisi makhluk ketika di padang mahsyar. Coba Anda bayangkan, kalau ada 1 juta manusia dikumpulkan di misalnya di Gelora Bung Karno. 1 juta manusia kumpul jadi satu di Gelora Bung Karno. Suruh diam dalam waktu sesaat tanpa ada suara sepeser pun. Kira-kira bisa nggak, Pak? Susah ya. Wahai kaum muslimin atau wahai seluruh teman-teman semuanya, diam 1 menit. Saya yakin tetap akan ada suara. 1, 2, 3. Susah untuk membuat diam dalam jumlah banyak orang. Baik. Sekarang coba Anda bayangkan kalau manusia pertama sampai yang terakhir plus jin kumpul jadi satu. Di Arasatu Yaumil Qiyamah, di padang mahsyar. Kira-kira ramenya kayak apa, Pak? Ramenya kayak apa? Namun ternyata suasana tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Wa khasya'at, di situ ada kalimat wa khasya'at. Dan seluruh suara itu khusyuk di hadapan Ar-Rahman. Semua suara itu khusyuk di hadapan Ar-Rahman. Maksudnya semua suara itu tertunduk, diam semuanya. Fala tasma'u illa hamsa. Sehingga kamu tidak mendengar kecuali hanya seperti bisik-bisik. Illa hams. Seperti suara bisik-bisik. Mungkin karena suara gerakan. Sehingga meskipun makhluk yang pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia kumpul jadi satu, ternyata di padang mahsyar nggak rame. Nggak seperti Tanah Abang. Padahal jumlah mereka nggak ada ya, 0, sekian persen dari penduduk Jakarta. Semuanya khusyuk di hadapan Ar-Rahman. Nah, disitulah makna kata khusyuk. Secara bahasa, artinya adalah al-khudu, tenang. Khusyuk artinya adalah tenang. Tayyib. Sehingga makna bahasa dari kata khusyuk adalah tenang. Dan tenang yang dimaksud di sini adalah tenang disebabkan karena orang itu fokus dengan sesuatu tertentu. Maka manusia ketika dia fokus, dia akan tenang. Tapi kalau nggak fokus, dia akan melakukan banyak gerakan. Dia gusar, dia nggak tenang. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang coba saya bacakan sebuah riwayat yang ini menunjukkan bagaimana kualitas khusyuk salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, namun sebelumnya yang berada di sini mungkin bisa agak maju, Pak. Ini masih kosong. Yang di depan insya Allah nggak dapat minyak goreng, Pak. Biar kawan-kawan yang di pintu boleh mendekat. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Fa nadhara ila a'lamiha nadratan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Beliau menggunakan qamis. Qamis itu apa? Qamis itu semua baju yang berlengan. Semua baju yang berlengan namanya apa? Gamis. Kalau bahasa Arabnya khamisah. Semua baju yang berlengan itu khamis. Dan Nabi SAW menyukai khamis. Karena pakaian orang di masa silam untuk yang laki-laki itu kurang lebih hanya ada 2 tipe. Pertama, seperti pakaiannya orang ikhram. Sarungan, lalu kain disarungkan di pundak. Persis seperti itu. Cuman mereka pakai celana ya, kemudian pakai sarung di bawahnya. Sudah? Yang kedua adalah pakaian yang membentuk lekuk badan. Ya, seperti yang kita gunakan sehari-hari. Nah, ini namanya
Khamis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai khamis. Karena ini dipakai gerak kan nggak jatuh. Beda kalau yang pakaian ihram tadi. Dipakai sa'i kadang jatuh ya. Kalau nggak dipegangi. Kadang dipakai apa jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya ketika beliau berdoa, mengangkat tangan, terlihat ketiak putih beliau. Terlihat putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, apa pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam sobek di sini, Pak? Kalau Anda memahami seperti ini ya mungkin bayangannya seperti itu. Karena pakaian beliau seperti orang yang sedang ihram. Jadi kain yang dikalungkan di pundak, saat beliau angkat tangan terlihat ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Laha a'lam. Di khamis yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada luriknya. Tahu lurik, Pak? Ya? Ini namanya apa ini? Batik. Batik sama lurik beda atau beda, Pak? Beda ya. Lurik itu hanya garis-garis. Tahu pakaian surjan? Orang Jogja kalau pakai surjan itu lurik namanya ya. Dia bukan batik tapi apa? Lurik. Beliau memakai baju yang ada luriknya. Lalu beliau sholat, di tengah sholat fanadhara ila a'lamiha nadratan. Beliau sempat ngelirik ke luriknya. Rasulullah SAW sempat melihat ke garis-garis yang ada di bajunya. Falamma sallama. Ketika Nabi SAW salam, beliau mengatakan kepada istrinya, idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah. Jadi ini baju adalah hadiah dari Abu Jaham bin Hudzaifah. Kemudian Nabi SAW meminta kepada istri beliau, tolong serahkan baju ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah. Wa'tuni bi ambijaniyah. Dan minta ganti baju ambijaniyah. Yang polos, yang tidak ada luriknya. Fa innaha alhatni anifan fi salati. Karena lurik ini tadi telah menggangguku ketika salat. Masya Allah. Tadi Bapak sholat terganggu dengan batiknya enggak? Enggak ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Padahal kita Masya Allah memakai baju warna-warni, penuh dengan corak, ada yang pakai batik lebih ramai daripada lurik. Anda merasa terganggu enggak dengan kotak-kotak ini? Enggak ya? Pertanyaannya, kalau Bapak yang pakai batik, yang pakai kotak-kotak, yang pakai lurik, Anda merasa tidak terganggu ketika Anda sholat. Padahal Nabi SAW pakai lurik merasa terganggu. Siapa yang lebih khusyuk? Siapa yang lebih khusyuk Pak kira? Rasul SAW. Tapi Anda nggak terganggu itu? Karena udah biasa ya. Berarti Nabi SAW belum terbiasa pakai itu terganggu. Alasannya karena masalah kebiasaan. Sehingga kalau sholat ribut masjidnya karena biasa saja kita nggak terganggu. Tayyib. Disitulah kita bisa menggambarkan contoh kualitas sholat kita dan kalau kita mau bandingkan dengan kualitas sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih seperti ini pendekatannya. Kalau Bapak Ibu sedang membaca berita melalui WA atau misalnya Anda akses di situs-situs berita, Anda baca berita atau mungkin nonton berita di Facebook, scroll gitu kan? Baik, di keramaian, di sebuah kafe, bising penuh dengan musik, ada banyak orang ngobrol rame. Anda merasa terganggu gak? Ketika Anda membaca berita di keramaian seperti itu? Mungkin umumnya orang santai dia, gak merasa terganggu. Kenapa gak merasa terganggu? Karena baca berita gak butuh fokus. Baca berita gak butuh fokus. Sudah? Sekarang coba ya, yang kedua. Ada orang mengerjakan ujian kalkulus 3. Ya. Dalam suasana rame. Padahal dia butuh konsentrasi untuk ngitung. Kira-kira bisa nggak? Dia akan kesulitan. Saya butuh konsentrasi untuk ngitung. Ini rame banget. Mungkin dia akan cari tempat yang lain yang lebih sepi. Biar bisa ngerjakan kalkulus 3. Paham di sini bedanya? Baik.
Karena untuk yang kedua ini Anda butuh fokus yang lebih. Anda butuh fokus yang lebih. Adzan dulu atau gimana? Atau sholat? Adzan, sholat. Ini berarti putus di sini ceritanya. Lanjut nanti insya Allah ya. Baik. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Radil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Radil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Radil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Radil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Radil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat
Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Raniel, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Raniel, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Raniel, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Raniel, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Amin Nurbaid, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Amin Nurbaid, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Amin Nurbaid, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Amin Nurbaid, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, terakhir apa tadi? Kalkulus ya. Sampai ujian kalkulus. Kita sedang membandingkan kegiatan manusia yang butuh konsentrasi dan yang enggak butuh konsentrasi. Ketika seorang hamba sedang berkegiatan yang butuh konsentrasi, ada sesuatu yang mengganggu meskipun sedikit, dia akan merasa terganggu. Sehingga dia akan berusaha untuk mencari tempat yang lain, mencari suasana yang lebih tenang, agar dia bisa lebih fokus. Sebaliknya, ketika orang itu berkegiatan yang kegiatannya nggak butuh konsentrasi, maka meskipun ada banyak gangguan di sekitarnya, baik berupa gangguan suara maupun berupa gangguan visual, bagi dia biasa saja. Karena dia nggak butuh konsentrasi. Anda bisa lihat ya, contoh sederhana, orang yang mungkin ketika dia bekerja nggak begitu butuh konsentrasi, itu seperti aktivitas yang sifatnya sudah tertata rutin ya. Kayak dulu kan ada petugas tol itu ya, cuman ngasih uang ya. Ngasih uang sama ngasih apa? Ngasih slip atau ngasih kembalian atau ngasih kartu. Dulu ngasih kartu. Itu meskipun di kanan kirinya penuh dengan suara bising, penuh dengan aneka warna kendaraan, ada banyak suara musik, bagi dia nggak terganggu. Karena dia melakukan kegiatan yang tidak begitu butuh konsentrasi ketika itu. Baik. Dari sinilah kita bisa melihat Nabi SAW saking fokusnya ketika beliau sholat, sampai ada sesuatu sedikit yang mengganggu, itu bisa mengganggu posisi beliau. Sehingga sampai lurik dalam baju yang beliau gunakan. Kenapa beliau terganggu ketika sholat? Karena kualitas sholat beliau bisa jadi lebih tinggi dibandingkan fokusnya orang ketika mengerjakan soal matematika. Sedangkan kualitas sholat kita seperti orang baca berita. Nah, orang baca berita kan nggak begitu butuh fokus, nggak begitu butuh konsentrasi. Sehingga meskipun dalam suasana rame, bising kanan kirinya, ketika dia di warung atau dia di kafe, bagi dia nggak begitu terganggu karena dia nggak butuh konsentrasi. Orang baca berita salah, efek bagi hidupnya apa Pak kira-kira? Nggak begitu berpengaruh. Salah baca berita. Tapi ketika dia salah dalam ngitung sesuatu, nanti efeknya ujiannya dia nggak dapat nilai yang bagus. Makanya di posisi ini dia butuh konsentrasi. Seperti itulah cara mengukur kenapa Rasulullah SAW ketika sholat beliau sangat fokus. Kenapa ketika sholat beliau terganggu dengan sesuatu yang sedikit? Karena saking fokusnya beliau SAW. Dan tingkat dari pahala yang bisa kita dapatkan adalah sesuai dengan tadi. Semakin fokus, semakin besar nilai pahalanya. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Kamu tidak mendapatkan nilai dari salatmu illa ma aqalta minha, kecuali ketika akalmu nyambung dengan salatmu. Ketika akalmu nyambung dengan salatmu, artinya ketika kau sedang fokus dengan salatmu. Sedangkan orang ketika sholat bisa saja pikirannya lari kemana-mana. Karena itu jamaah dimuliakan Allah, tenang ketika sholat itu ada dua. Yang pertama ada tenang fisik. Dan walhamdulillah kaum muslimin Indonesia pintar yang seperti ini. Sehingga begitu dia Allahu Akbar takbiratul ihram, diam, gak banyak bergerak. Karena masyarakat kita kan punya doktrin ya, bergerak 3 kali batal. Sholat meskipun gatelan Pak, sabar dia. Jangan sampai garuk. Kenapa? Bergerak 3 kali batal. Maka untuk posisi khusyuk fisik, kaum muslimin Indonesia juara. Pintar mereka. Dulu waktu saya masih SMP atau SMA ya, ketika kita belajar tentang
fikih semacam ini, kita kan punya doktrin, bergerak 3 kali itu batal. Sampai dulu diajari, kamu ngukur 3 kali, itu batal. Makanya ukur hanya boleh 2 kali, ngukur. Nggak boleh yang ketiga. Sampai hitungan jari aja dihitung ya. 1, 2, dah. Setelah itu sabar sampai salam. Karena kita punya doktrin bergerak lebih dari 3 kali atau 3 kali ke atas batal. Tayyib. Sehingga masyarakat Indonesia ketika sholat untuk khusyuk fisik yang merencanakan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan pasca sholat. Selesai sholat ini saya akan makan di sini. Setelah itu nanti datang ke sini. Setelah itu nanti ini. Itu tertata rapi ketika kita sedang sholat. Ada kayak gitu, Pak? Anda punya seperti itu? Berarti kita punya pengalaman yang sama ya. Masya Allah. Karena memang umumnya orang demikian. Sehingga fisiknya berada di masjid, tapi hatinya lari kemana-mana. Sampai kadang dia merencanakan apapun yang dia rencanakan. Dan normal saja seperti ini terjadi pada seorang hamba. Karena ada setan yang berusaha untuk mengingatkan manusia berbagai macam hal yang sebelumnya kadang nggak kepikiran. Yang sebelumnya nggak kepikiran, nggak teringat dalam pikirannya, tiba-tiba muncul ketika dia sholat. Seperti yang pernah disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah SAW menceritakan tentang keberadaan setan yang begitu bernafsu dengan sholat hamba. Idza nudiya lis-salati adbar syaitan walahu durat. Ketika adzan dikumandangkan, maka setan lari dari masjid sambil terkentut-kentut. Durat itu kentut yang bersuara. Karena dalam bahasa Arab ngentut itu dibagi 2, Pak. Jadi bahasanya beda. Ada durat, ada fusa. Fusaun, fa, sin, ya, alif, hamzah. Fusa. Durat pakai dot ya, saudaranya sod. Itu kentut yang bersuara. Nabi SAW mengatakan ketika adzan dikumandangkan adbar syaitan walahu durat. Saat Anda dikumandangkan, setan itu lari dari masjid sambil mengeluarkan kentut yang bersuara agar tidak mendengar adzan. Hatta la yasma'at ta'dzin. Agar dia tidak mendengarkan adzan. Fa idza qadhan nida'u aqbala. Begitu adzan sudah selesai, dia balik datang ke masjid. Masya Allah. Pak, tetangga saya aja nggak mau datang ke masjid, kok ini setan mau datang ke masjid. Ya tentu kita tidak membandingkan seperti itu. Karena setan datang tujuannya dalam rangka apa? Menggoda orang, ganggu orang yang berada di masjid. Hatta idza thuwiba bis salati adbar. Begitu kumandang iqamah terdengar, dia lari lagi. Dia pergi. Sehingga setan itu anti dengan suara zikrullah yang dikeraskan sesuai dengan syariat, adzan dan iqamah. Maka dia pergi meninggalkan masjid. Hatta idza qadat tathwib. Begitu iqamah sudah selesai, aqbala. Lalu dia datang lagi. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsi. Yaqulu udhkur kadza, udhkur kadza, udhkur kadza. Dia datang lagi kemudian membisikkan berbagai macam hal ke dalam jiwa seorang hamba. Di sini disebutkan yakhtura bainal mar'i wa nafsi. Membisikkan antara seseorang dengan jiwanya, sehingga setan itu berada antara dia dengan jiwanya. Antara seorang yang sholat sedang dengan jiwanya. Di tengah-tengahnya ada setan. Setan inilah yang mengingatkan orang ini. Uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat ini. Setelah ini kan kamu harus kayak gini toh. Setelah ini terus ini. Setelah ini terus ini. Akhirnya orang membuat rencana kegiatan di tengah sholat. Dia membuat rencana aktivitas yang akan dia lakukan ketika dia sedang sholat. Bahkan kata Nabi SAW, Udhkur kada lima lam yadhkur. Orang ini diingatkan oleh setan sesuatu yang gak kebayang oleh dia. Hatta yadhalla rajulu la yadri kam shalla. Sampai akhirnya orang itu gak tahu sudah berapa rakaat yang tadi sudah dia kerjakan. Lupa dengan jumlah rakaat karena apa? Pikirannya melayang kemana-mana. Fisiknya ada di masjid, tapi batinnya lari dari masjid.
Dan batin orang itu kan bisa lebih jauh jangkauannya daripada indera, Pak ya. Mata kita terbatas dengan tembok, terbatas dengan tabir. Tapi kalau perasaan, Masya Allah, bisa sampai ngerogoh sukmo. Lo yakin? Orang suudzon sama orang lain itu kan ngerogoh sukmo, Pak. Sehingga perasaan dia itu menebak perasaan orang lain. Ya, pasti dia punya kayak gini, pasti itu perasaan dia bisa menebak perasaan orang lain. Mata aja nggak bisa menjangkau. Karena fisik manusia terbatas, lebih terbatas dibandingkan indera. Indera manusia terbatas dan yang lebih jauh lagi adalah perasaan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada orang yang perasaannya itu sampai nembus langit. Kenapa? Suudzon kepada Allah. Yadhunnuna billahi dhannas sau'. Mereka punya dugaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perasaan hamba ya. Itu bisa sampai menjangkau dengan jangkauan yang sangat jauh. Maka kalau ada orang yang sholat kemudian perasaannya lari keluar dari masjid, berarti dia tidak melakukan khusyuk yang kedua, yaitu khusyuk batin. Nah, perjuangan kita yang di sini. Bagaimana agar batin itu bisa khusyuk dan orang itu bisa tenang kalau punya kegiatan. Kalau nggak punya kegiatan, nyari kegiatan dia. Sesuatu itu bisa tenang kalau dia punya kegiatan. Kalau dia nggak punya kegiatan, dia akan mencari kegiatan. Nah, batin ini kalau Anda ketika sholat nggak Anda kasih kegiatan, dia akan mencari kegiatan. Lalu kegiatan batin ketika sholat apa? Mikir isi sholat. Memikirkan bagaimana cara sholat yang sesuai sunnah, memikirkan bagaimana bacaan yang benar ketika sholat, dan tafsirnya dari setiap bacaan-bacaan itu dia renungkan maknanya. Dan insya Allah itu yang akan kita pelajari dalam forum kajian dengan tema tafsir sholat. Wallahu a'lam. Cukup insya Allah, kita sampai jam berapa? Jam 8. Jam 8 ya. Baik, masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Atau 15 menit. Bagi jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pertama langsung pakai mic ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustaz Amin Nurbait dan juga keluarga selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin walakum bimithlin. Ustaz, afwan izin bertanya di luar dari tema Ustaz. Pertanyaan tentang muamalah Ustaz. Diizinkan enggak? Oh, silakan. Masya Allah. Insyaallah khair. Ustaz, bagaimana jika kita sudah bertaubat kepada Allah untuk berlepas diri dari jerat riba terkait KPR rumah Ustaz? Namun qadarullah niat kami untuk menjual rumah tersebut belum laku untuk membayar sisa angsuran. Lalu apakah jika kita ingat sudah jatuh tempo lalu harus mengangsur kembali, kita terhitung seperti melakukan dosa yang sama Ustaz? Karena qadarullah ya memang di sisa lain kita sudah berusaha untuk menjual dan bertobat kepada Allah, tetapi ya qadarullah memang unit tersebut belum laku terjual. Apakah dosa tersebut terhitung seperti kita mengulangi perbuatan yang sama? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda butuh rumah itu enggak? Tidak terlalu. Berarti diwakafkan saja. Belum lunas sudah diwakafkan ya. Masya Allah. Berat rasanya ya. Tayyib. Baik, jadi ini ganti tema enggak apa-apa ya. Tentang masalah riba ya. Tolong bedakan dua hal ini. Antara pemakan riba dengan pemberi makan riba. Memang mereka bekerja sama untuk melakukan transaksi riba. Karena itu oleh Nabi SAW semuanya dilaknat oleh beliau SAW. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilah wa katibah wa syahidai. Rasulullah SAW melaknat 5 orang karena riba. Yang makan, yang menikmati riba, yang mendapatkan bunga, yang memberi makan, berarti yang nyetor bunga. Ini nasabahnya. Wa katibah, yang nyatet transaksi, notaris.
wasyahidai, dan yang menjadi saksi dari akad itu, notaris juga ini ya. Nah, maka notaris kepentung 2 kali dalam hadis ini. Karena kan notaris menyaksikan bahwasanya akad ini legal secara hukum negara. Karena itu notaris juga perlu diwaspadai, sehingga sampai mereka membuat grup namanya NTR, notaris tanpa riba. Yang itu saling menguatkan agar mereka menghindari setiap transaksi yang berurusan dengan riba. Baik. Posisi jamaah misalnya, ada di antara kita yang menjadi nasabah. Berarti di mana kondisi dia? Di nomor 2. Dia sebagai orang yang pemberi makan riba. Karena setiap membayar cicilan itu kan sama dengan pokok plus bunga. Bunga ini Anda memberi makan riba tiap bulan. Sehingga saat Anda store itu kena laknat. Bulan depan store lagi kena laknat lagi. Karena Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi makan riba. Maka taubatnya adalah perjuangan bagaimana caranya agar bunga itu nggak ada. Gimana Pak? Bank yang nggak mau. Mau nggak bank misalnya? Wahai bank, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Makan riba itu haram, dosa besar. Kamu nanti dilaknat oleh Nabi SAW. Gimana kalau saya bayar pokoknya saja? Di dunia ini hanya ada satu yang mau menerima. Bank Thayyib. Insya Allah bisa menerima itu. Cuman kalau seperti ini yang dilakukan, orang ketika berusaha untuk menawar dan bank tidak mungkin akan mengabulkan. Kalaupun mengabulkan, barangkali ada potongan tapi kecil. Minimal pertama Anda bertobat. Bertobat karena sudah melakukan kesalahan di masa silam saat Anda tanda tangan akad KPR. Berarti Anda sedang melakukan akad riba. Ada? Yang kedua adalah bertaubat karena setiap kali store maka kita bayar pokok plus bunga, yang itu memberi makan riba. Dan yang kedua perjuangan bagaimana agar riba ini hilang. Berusaha untuk menawar, sampaikan sebisanya. Kalau tetap tidak bisa, Anda nyatakan, ya Allah saya telah berlepas diri dari hal ini, tapi saya tidak bisa. Semoga dengan itu yang nanggung dosa jadinya sepihak. Berarti ini murni zalim dari dia. Bukan atas asas saling ridho. Karena memberi makan riba itu asasnya saling ridho. Dia ngasih bunga itu ridho atau tidak? Ridho. Sesuai dengan akad yang dia tanda tangani. Tapi sekarang saya nggak ridho, saya nggak mau ngasih bunga. Seharusnya saya bayar pokoknya saja, tapi banknya nggak mau. Semoga nanti dosanya jadi sepihak yang menanggung. Karena posisi Anda bayar itu statusnya sebagai nasabah terpaksa yang nggak bisa menghindari, padahal Anda sudah melakukan pengajuan. Baik, status rumahnya bagaimana Pak? Insya Allah rumah ini halal, boleh ditempati. Sebab yang Anda lakukan adalah Anda beli rumah dari developer, tapi uangnya utang bank. Sehingga rumah ini didapatkan dari hasil transaksi jual beli dengan developer. Masalahnya uangnya Anda dapatkan dengan utang bank, lalu di situ ada bunganya. Insya Allah kalau status rumahnya rumah yang mubah, boleh untuk dimiliki. Sehingga kalau misalnya Anda tidak Anda masih berharap memiliki rumah itu, silahkan Anda miliki. Dan kalau misalnya belum laku, boleh Anda tempati. Kalau ada aset yang tidak produktif, yang kira-kira bisa dijual, Anda silahkan gunakan aset itu dalam rangka untuk menutupi sisa utang agar lebih cepat terbebas dari memberi makan riba. Wallahu a'lam. Baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan mengenai bagaimana hukum orang yang datang ke masjid dalam kondisi sudah iqomah sehingga tidak bisa melakukan tahiyatul masjid. Yang kedua, kalau kita sholat tuh sempit itu, sampai tadi kalau anak nggak bisa tawaruk. Nggak bisa duduk tawarruk. Duduk tawaruk, karena sebelah saya besar nih. Yang disentuh yang mana? Begini, kalau harwa barakallahu fik.
Nah, baik. Ketika ada orang datang ke masjid sementara sudah iqamah, sehingga dia tidak sempat untuk tahiyatul masjid. Yang pertama, siapapun yang mendengarkan iqamah sementara dia berada di dalam masjid, maka dia tidak boleh sholat sunnah. Nggak boleh mengawali sholat sunnah. Sudah? Kalau sudah sholat sunnah bagaimana? Jika bisa diselesaikan sebelum takbiratul ihram mulai, selesaikan. Jadi batasannya sampai takbiratul ihram mulai. Tapi kalau enggak selesai sebelum takbiratul ihram, Anda batalkan agar bisa bergabung dengan sholat jamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah." Apabila qomat sholat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Kemudian kalau sholat wajib sudah dimulai, kita langsung bergabung. Kita kan nggak sempat sholat tahiyatul masjid. Gugur kondisi Anda untuk sholat tahiyatul masjid. Gugur. Gugur kondisi jamaah yang datang setelah sholat jamaah sudah dimulai atau sudah iqamah untuk tahiyatul masjid. Dan langsung bergabung dengan sholat wajib. Sudah? Dan sholat wajib ini sekaligus menjadi tahiyatul masjid bagi dia. Sholat wajib ini sekaligus jadi tahiyatul masjid. Penghormatan dia kepada masjid langsung dilakukan dengan bentuk sholat wajib. Kok bisa, Pak? Coba kita baca dalilnya. Tentang tahiyatul masjid, Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sampai sholat 2 rakaat. Sudah? Dan Anda masuk masjid langsung sholat lebih dari 2 rakaat kalau sholat wajib. Sehingga Anda sudah memenuhi kriteria dalam hadis ini. Yang penting kan jangan duduk sampai sholat. Mau sholat apa? Terserah. Yang penting sholat. Sehingga kalau tidak ada kegiatan sholat wajib, Anda sholat sunnah. Tapi kalau ada kegiatan sholat wajib, begitu masuk langsung mengerjakan sholat wajib. Karena tidak boleh ada sholat sunnah ketika sholat wajib sudah ditegakkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, terkait apa tadi? Baik, di posisi ketika sholat jamaah sangat sempit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna khiyarakum alyanukum mankiban fis salah." Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling lemes badannya ketika sholat. Dan yang dimaksud lemes badannya ketika sholat adalah orang yang paling pintar menyesuaikan diri saat dia sedang melaksanakan jamaah. Geser Pak, geser. Rapet Pak, rapet. Maju dikit Pak, maju. Sudah? Pak geser Pak, sajadahnya geser. Gak mau dia nanti diinjak orang itu sajadah. Karena ada orang yang kaku. Dipepet, gak mau dia. Rasanya risih ya. Ada orang ketika dipepet temennya saat sholat, itu gak mau. Ketika dipepet, geser dia. Dipepet lagi, geser. Mepet lagi, diinjek kakinya. Itu kayak di UVTV Pak. Dan ada yang seperti itu. Ini orang yang terlaku kaku. Kaku fisiknya ketika diajak sholat. Bapak kalau mau sholat dengan tempat yang paling longgar, gak pingin bersentuhan dengan yang lain, monggo jadi imam. Iya kan imam? Sendirian dia. Ditemani gak imamnya? Udah, sendirian dia. Silakan jadi imam, tapi harus memenuhi kriteria imam kan gitu ya. Sehingga daftar dulu ke takmir untuk jadi imam. Tapi kalau jadi makmum, ya konsekuensi makmum berlaku. Harus rapet, dipepet sama temennya ndak apa-apa. Karena dia sebagai makmum. Nah seperti ini kan kadang orang nggak paham. Padahal yang terbaik dalam sholat adalah orang yang paling lemes badannya ketika dia sholat. Disuruh maju dia maju, disuruh geser dia geser. Pak mundur dikit dia mundur dikit. Ini kurang lurus Pak, luruskan. Dia lurus, menyesuaikan. Termasuk diantaranya adalah bisa menyesuaikan bagaimana gerakan sholat disebabkan karena posisi shaf yang rapat. Posisi shaf yang rapat, kalau semuanya tawarruk, nanti ada salah satu jamaah yang mumbul Pak, nggak dapat tempat Pak dia. Karena nggak muat ya. Baik. Maka di posisi ini ketika Anda iftirash,
fi makani tawarruk, padahal yang seharusnya Anda tawarruk. Insya Allah iftirash Anda karena ngalah dengan sebelahnya yang lebih gede, ya, atau yang lebih kecil, ya, karena Anda toleransi biar nggak ganggu sebelahnya, bisa jadi Anda lebih baik posisinya dibandingkan yang tawarruk. Wallahu a'lam. Bagaimana cara meningkatkan kekhusyuan dalam sholat ketika dalam keadaan sakit seperti flu atau batuk? Ya sama sebagaimana yang sehat, ya. Teorinya sama sebagaimana yang sehat. Bedanya antara yang sehat sama yang sakit ketika sholat apa, Pak? Batuknya. Batuk, biarkan batuk. Dan batuk, bisa nggak orang itu fokus sambil batuk? Bisa, tapi keganggu batuk. Di posisi ketika Anda keganggu batuk, ya putus karena batuknya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya, sehingga kalaupun Anda batuk, ya biarkan batuk. Nanti ketika sudah reda, Anda fokus kembali. Ada? Pilek Pak, sentrap, sentrup sampai meler misalnya, ya. Kalau Anda bawa tisu ya diusap. Kalau nggak bawa gimana? Udah biarin aja. Sehingga tetap berusaha untuk fokus sebisanya. Meskipun fisik barangkali ada gangguan kesehatan. Apakah akan batal sholat saat ingus ketika flu terus keluar? Keadaan flu parah, sementara ingus itu tidak dapat membatalkan sholat. Baik, jawabannya tidak batal. Karena sebagaimana kesimpulan penanya di akhir, ingus tidak membatalkan sholat, ya. Ingus tidak membatalkan sholat dan ingus tidak najis. Apa dalil kalau ingus tidak najis? Apa dalilnya kalau ingus tidak najis? Ya, boleh ditelan. Ya. Nelan ingus boleh nggak? Ini kita nggak bahas masalah kesehatan, ya. Kita masalah dari si hukum fikih boleh dan tidaknya. Nelan ingus haram atau tidak? Tidak haram. Dan kaidahnya semua yang boleh dikonsumsi manusia tidak najis. Sehingga orang tanya, kalau ada orang yang ngiler, ngeces, ya. Ngiler ya, ngeces, itu najis atau tidak? Bau banget Pak, ya. Pagi hari ada bantal kok, terus ada petanya itu, Masya Allah. Itu bau banget kan? Apalagi kalau belum gosok gigi, habis makan bawang. Wah, Masya Allah. Atau habis makan jengkol, kemudian dia tidur nggak gosok gigi, ngeces, ya. Bau sekali. Najis atau tidak? Kenapa? Itu tertelan saat kita makan. Kemudian ketika kita tidur, itu keluar. Meskipun bau, tapi ini nggak najis. Karena najis itu tidak harus bau, ya. Dan yang bau belum tentu najis. Paham insya Allah? Baik, ada zat kimia, bau sekali. Zat kimia, ya, ada sebuah zat kimia yang bau sekali. Zat kimia ini najis atau tidak? Hukum asalnya tidak najis kalau nggak ada dalil. Meskipun dia bau. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah benar untuk orang yang tidak dapat khusyuk dalam sholatnya, dunia ada di hatinya, dan bagaimana menyikapinya? Baik. Kategori dunia ada di hati ketika dia selalu memikirkan dunia sampai dibawa dalam sholatnya. Sehingga saat dia sholat, yang dia ingat, mobil saya penyok ya tadi. Habis ditabrak orang. Mobil saya baret. Tadi waktu parkir nyenggol. Kepikiran tuh sampai masuk dalam sholat. Dan kadang orang kehilangan satu benda tertentu menyebabkan dia itu kepikiran terus. Berarti ini bukti kalau dunia ada dalam hatinya sampai ganggu sholatnya. Tapi kalau nggak khusyuk karena masalah mikir apa misalnya jemuran dia, atau mikir kompor tadi lupa dimatiin, atau karena keganggu suara kanan kiri, atau karena yang lainnya sehingga saat HP berdering, wah, saya tahu itu lirik lagunya dia. Wah, ini cuman musiknya saja, nggak ada lirik lagunya. Yang seperti itu belum masuk pada kategori dia cinta dunia sehingga dunia ada di hatinya. Cuman sholatnya tidak khusyuk karena pikirannya melayang kemana-mana. Nah,
Bila lupa saat duduk antara dua sujud, bagaimana? Lupa saat duduk di antara dua sujud. Hah? Bila lupa saat duduk antara dua sujud. Lupa apa ini? Hah? Dari sujud pertama langsung naik, sudah? Berarti dia kehilangan rukun. Kalau kehilangan rukun, maka satu, wajib balik. Kalau dia nggak ingat dan baru teringat di rakaat berikutnya, maka rakaat ini tidak dihitung. Sehingga rakaat berikutnya menggantikan rakaat yang tadi. Sudah? Sehingga misalnya rakaat pertama, ini sholat 4 rakaat ya. Rakaat yang pertama, begitu sujud 1 langsung bangkit ke rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua, di tengah dia baca surat teringat, oh tadi kayaknya sujudnya baru sekali. Maka rakaat kedua ini jadi rakaat pertama. Yang satu tadi nggak dihitung. Sudah, dia nambahi lagi rakaat ketiga jadi rakaat kedua. Terus duduk tasyahud awal, selesaikan sampai 4 rakaat. Sehingga dia kerjakan 5. Yang pertama nggak dihitung. Setelah itu dia salam, kemudian sujud sahwi setelah salam. Kapan kita mulai memberi isyarat telunjuk saat tasyahud? Ulama berbeda pendapat. Dan di buku tafsir salat kami sebutkan, ada yang mengatakan ketika mengucapkan illallah, dan ada yang mengatakan ketika mulai asyhadu alla ilaha illallah. Dan ada beberapa pendapat yang lain yang intinya sebagaimana keterangan Umairah dalam Hasyiah Umairah Qalyubi, ini keterangan dalam mazhab Syafi'i. Kalaupun orang itu memulai isyarat dengan mengikuti salah satu pendapat tadi, insya Allah dia sudah mengerjakan sunnah. Mau pakai mazhab Hambali, mau pakai mazhab Syafi'i, mau pakai mazhab Maliki maupun Hanafi, dia pilih salah satu itu sudah melaksanakan sunnah. Yang penting sunnahnya adalah mengangkat atau mengisyaratkan jari telunjuk saat tasyahud. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.